Ya pemirsa, dukungan Koalisi Perubahan terhadap semua langkah untuk mengungkap kebenaran dan menghasilkan pemilu yang jujur dan adil makin membuka lebar wacana penggunaan hak angket. Saat ini Koalisi Perubahan menunggu sikap dari PDI Perjuangan. Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan dalam pemilu 2024 dengan cara hak angket. Saat ini mereka tinggal menunggu PDI Perjuangan. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut. Berbagai masalah terjadi di pemilu 2024. Salah satu yang masih menjadi pertanyaan adalah penggunaan aplikasi Sirekap sebagai penghitungan suara. Dalam sebuah surat pernyataan, PDI Perjuangan menolak penghitungan suara dengan aplikasi Sirekap. Surat ini ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS, juga resmi melayangkan surat kepada KPU untuk meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Politikus PDI Perjuangan Adian Apitupulu menegaskan hak angket merupakan pilihan konstitusi dan tidak boleh dilarang. Kesadaran setelah melihat temuan dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu membuka peluang komunikasi hak angket akan berjalan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03, di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Dengan berbagai temuan dugaan kecurangan, rakyat Indonesia berhak mendapatkan penjelasan sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan jika suara akhir KPU hasilnya tetap sama seperti saat ini, PDI Perjuangan menegaskan akan berada di oposisi pemerintah. Ketika PDI Perjuangan masih dipimpin oleh Ibu Mega, kita punya sikap. Dan kemarin Bu udah sampaikan kepada kita semuanya, tidak ada kata mundur. Ketika kemudian kebenaran diamputasi, ketika konstitusi dan undang-undang sudah dikangkangi, maka hanya satu kata saja, kita lawan. Itu aja. Tapi cara kita cara konstitusional, bukan pakai yang ribut-ribut, yang bukan pakai yang ancur-mengancurkan, karena kita sudah punya pengalaman. Ya. Mau pengalaman pergantian kekuasaan cara 65, mau kita pakai melihat cara 98, begitu ya. Enggak lah. Kita udah belajar dari situ. Saya tidak tega melihat nanti yang dipersalahkan adalah kelompok-kelompok tertentu. Itu yang mesti. Pemirsa, Komnas HAM menyampaikan telah menemukan dugaan pelanggaran netralitas aparat di pemilu 2024. Ya, dugaan pelanggaran itu terjadi mulai dari kepala desa hingga PJ Gubernur. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menemukan indikasi pelanggaran netralitas aparatur negara dalam pelaksanaan pemilu 2024. Komnas HAM menyebut menemukan dugaan pelanggaran netralitas aparatur negara. Yang pertama, ada 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang menyatakan dukungan ke salah satu peserta pemilu. Kedua, ada dugaan arahan Wali Kota Samarinda kepada jajaran untuk memilih peserta pemilu tertentu. Ketiga, viral video ajakan PJ Gubernur Kalimantan Barat mengajak memilih capres yang mendukung pembangunan IKN. Namun setelah video tersebut viral, PJ Gubernur mengklarifikasi pernyataannya. Pilih presiden yang memihak kepada pembangunan IKN. Kalau IKN dibangun, pasti Kalimantan Barat ini maju, ya. Mengklarifikasi pernyataan saya, jangan pilih capres yang tidak pro IKN.
bahwa pernyataan tersebut saya ungkapkan karena saya terlalu bersemangat dalam mewujudkan keinginan percepatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. Informasinya, Komnas HAM telah sampaikan laporan temuan ini ke Bawaslu. Namun hingga kini, Bawaslu belum menerima surat resmi dari Komnas HAM atas laporan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, relawan Ganjar Mahfud yang juga Direktur Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, menyebut Presiden Jokowi mirip Adolf Hitler. Islah juga menyebut bahwa Jokowi telah membegal demokrasi. Ini seperti Adolf Hitler, Pak Jokowi ini seperti Pol Pot, seperti Idi Amin, seperti Bokassa, seperti Gaddafi, seperti Saddam Hussein, dan seperti pemimpin-pemimpin lain yang seolah-olah ketika dia duduk dia lupa untuk berdiri. Nah ini yang kemudian membuat kita semua terperangah, dan gerakan-gerakan Pak Jokowi tanpa kita sadari ternyata sudah mulai merambah kepada apa yang disebut sebagai seorang politisi. Kita tadinya berharap Pak Jokowi menjadi seorang negarawan, menjadi seseorang yang disegani. Kita bermimpi bahwa Pak Jokowi ini seperti Yesus. Kita bermimpi Pak Jokowi ini seperti Nabi Muhammad, yang betul-betul tidak mau mengawetkan kekuasaan-kekuasaan manusiawi yang berada di sekitarnya. Ini yang kemudian membuat kita itu terperangah betul, dan apa yang dilakukan. Sementara itu, pemirsa, tokoh agama yang juga budayawan Frans Magnis Suseno atau yang biasa akrab dengan sebutan Romo Magnis menyebut demokrasi Indonesia mendapatkan pukulan besar dan bukan tidak mungkin akan seperti di Filipina. Dengan pilihan di luar negeri, di mana paslon kedua bukan hanya tidak mendapat 50%, tetapi kalah jauh. Tentu saja perspektif wawasan orang-orang yang berada di luar Indonesia adalah lain daripada orang-orang yang ada di Indonesia. Dan tidak bisa menarik kesimpulan yang langsung. Tetapi tetap perbedaan, misalnya tadi angkanya disebut paslon 3 mendapat di Amerika itu di atas 50%. Yang lain-lain di bawah, ya ini begitu mencolok. Saya kira bahwa sangat besar kemungkinan demokrasi kita mendapat pukulan besar, kita katakan saja di Filipina kan. Mungkin ini catatan saya lebih dulu. Sementara itu, pemirsa, tokoh agama yang juga budayawan Frans Magnis Suseno atau yang biasa akrab dengan sebutan Romo Magnis menyebut demokrasi Indonesia mendapatkan pukulan besar dan bukan tidak mungkin akan seperti di Filipina. Dengan pilihan di luar negeri, di mana paslon kedua bukan hanya tidak mendapat 50%, tetapi kalah jauh. Tentu saja perspektif wawasan orang-orang yang berada di luar Indonesia adalah lain daripada orang-orang yang ada di Indonesia. Dan tidak bisa menarik kesimpulan yang langsung. Tetapi tetap perbedaan, misalnya tadi angkanya disebut paslon 3 mendapat di Amerika itu di atas 50%. Yang lain-lain di bawah, ya ini begitu mencolok. Saya kira bahwa sangat besar kemungkinan demokrasi kita mendapat pukulan besar, kita katakan saja di Filipina kan. Mungkin ini catatan saya lebih dulu.